Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kehidupan, izinkan saya menyampaikan renungan singkat. Yang pagi ini saya beri tema, hidup memuliakan Tuhan dalam kebersamaan. Teksnya diambil dari Roma 15 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, kitab Roma adalah bagian dari Alkitab yang luar biasa karena di pasal 1 sampai pasal 11 itu berisi tentang risalah-risalah yang sangat indah, yang menjelaskan tentang kebenaran iman, yang menjelaskan tentang rencana Allah bagi keselamatan manusia. Kemudian bagi setiap orang yang telah percaya, maka pasal 12 sampai pasal 14 adalah bagian-bagian yang sangat praktis, yang bukan hanya kita mengerti, tapi harus kita taati, kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari. Dan dalam pasal 15 ini, saudaraku, kita dinasihati supaya hidup memuliakan Tuhan dalam kebersamaan. Saudaraku, dalam realita hidup ini seperti dibahas dalam pasal 14-15, memang ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Kuat karena fisiknya misalnya, kuat karena ekonominya, kuat karena status sosialnya dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang lemah, mungkin lemah imannya, lemah pemahamannya terhadap kebenaran firman Tuhan dan sebagainya. Tetapi nasihat yang diberikan kepada kita dalam teks yang kita baca tadi, supaya kita hidup rukun, satu hati, satu iman, satu suara, memuliakan Tuhan. Kuncinya adalah supaya kita saling menerima satu dan yang lain. Tak peduli siapapun kita, apapun latar belakang kita. Dalam kisah gereja mula-mula itu, saudara, yang terjadi adalah ada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, yang notabene mereka bersunat, dan dengan status bersunat sebagai Yahudi, mereka merasa superior, merasa lebih berhak, merasa lebih rohani, merasa lebih mampu dan sebagainya. Lalu ada orang-orang Kristen yang datang berasal dari non-Yahudi. Alkitab sering sebut Yunani. Yunani itu artinya bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Yang notabene bangsa-bangsa ini dipandang sebagai bangsa inferior, tidak bersunat, tidak mengenal Allah, tidak punya janji Tuhan, tidak punya hak apapun. Tapi kemudian dalam iman mereka masuk dan kemudian mereka berbaur menjadi satu. Lalu dalam situasi itu nasihat firman Tuhan adalah supaya saling menerima. Orang Yahudi jangan merasa superior lalu memandang rendah orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi jangan merasa inferior, lalu sungkan dan menjauhkan diri dari saudara Yahudi. Dan karena itu, supaya kesatuan, kerukunan itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan, bisa memuliakan Tuhan dalam satu iman, satu suara, maka harus dihindari apa yang namanya saling menghakimi. Jangan ada saling menghakimi, terutama berkait dengan makanan. Ada orang-orang Yahudi yang tidak makan makanan-makanan tertentu yang dipandang haram. Ada orang-orang Kristen latar belakang non-Yahudi yang biasa makan makanan-makanan yang dalam sudut pandang orang Yahudi atau orang Israel itu haram. Pada waktu keduanya menjadi orang beriman, kedua kelompok ini menjadi satu komunitas yang namanya gereja, maka jangan ada saling menghakimi. Tapi satu dan yang lain adalah saling menerima. Karena yang penting bukan Yahudi atau bukan Yahudi, yang penting adalah iman dan ketaatan. Sehingga semua orang yang menjadi percaya bisa menerima satu dan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita tanpa memandang latar belakang. Menerima kita karena iman, kepercayaan kita kepada Kristus. Karena itu kita harus mempraktekkan ini. Betapa indahnya hidup sebagai gereja yang diwarnai dengan kerukunan, kesehatian, kebersamaan. Sehingga bersama-sama memuliakan Tuhan dalam hidup dan komunitas kita sebagai gereja. Kiranya ini memotivasi kita supaya apapun keadaan kita selalu bisa hidup rukun dan saling menerima tanpa saling menghakimi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini Tuhan Bapa Surgawi. Kami rindu sebagai umat-Mu hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Dan untuk itu, maka kami juga harus bisa saling menerima satu dan lain, menghargai, menghormati, mengasihi satu dan lain sebagai wujud dari gereja, sebagai komunitas iman orang-orang percaya. Menolong kami semua supaya dalam hidup kami bisa hidup rukun dan damai sebagaimana firman Tuhan mengajarkan. Mohon berkat-Mu hari ini dalam berbagai tugas aktivitas, berkat Tuhan atas umat-Mu, berkat Tuhan bahkan atas negeri kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Selamat pagi.